Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fitra Kunasari dari jurusan Dental Fisioterapy semester 3. Tujuan dari video ini adalah untuk memenuhi tugas ujian praktik dari mata kuliah patofisiologi muskuloskeletal, dan di sini saya akan menjelaskan tentang leg calves. Apa sih leg calves itu? Nah, leg calves adalah kondisi berkurang aliran darah menuju komponen kaput femur pada sendi pinggul. Akibatnya dapat menghambat pasokan darah ke kaput femur dan menyebabkan tulang meradang, teriritasi, bahkan mati. Kondisi ini dinamakan nekrosis avaskular. Nah, leg calves ini juga dikenal dengan penyakit PETS. Etiologi dari penyakit ini terjadi karena kurang aliran darah yang menuju ke kaput femur. Tanpa aliran darah yang cukup, tulang menjadi tidak stabil dan dapat mudah patah. Penyebab kurang aliran darah pada femoral head ini masih belum diketahui dengan pasti. Meskipun masih belum jelas, keadaan patologisnya disebabkan oleh nekrosis avaskular dari epifisis kaput femoralis. Nah, kaput femur ini bergantung pada pembuluh epifisis lateral untuk mensuplai darah saat usia 4-7 tahun. Penyebab dari infak kaput femur ini masih sangat kontroversial dan bisa dikarenakan oleh arteri itu sendiri karena trombosis venosus. Meskipun demikian, masih belum dapat dipastikan apakah trombosis merupakan hal utama atau hanya berkontribusi dalam penyakit ini sebagai kombinasi dari etiologi lainnya. Kemudian, patofisiologi dari penyakit ini diawali dengan suplai darah yang ingin ke femur proksimal diperoleh dari arteri circumflexia femoralis media. Pembuluh darah ini membentuk cincin anastomosis pada basis kolom femoralis. Dari cincin ini, arteri retinakular posterior inferior dan superior melintasi kolom femoralis untuk memperdarahi pusat osifikasi sekunder pada epifisis kaput femoralis. Sebagian dari pembuluh darah ini mengakibatkan berbagai derajat nekrosis pusat osifikasi sekunder. Jika iskemia mengakibatkan infak tulang, pertumbuhan normal dari epifisis tulang berhenti untuk sementara waktu. Sedangkan kartilago yang mendapatkan nutrisinya tetap tumbuh. Daerah kecil kartilago yang berdekatan dengan epifisis tulang dan yang tidak mendapatkan suplai darah akan mengalami nekrosis juga. Nah, bila jaringan granulasi menyerang tulang nekrotik, trabekula yang mati tetap mengalami substitusi bertahap, yaitu pergantian bertahap dari tulang yang mati ke tulang yang masih hidup. Nah, kemudian selama fase penyembuhan ini, epifisis tulang dan kartilago di atasnya rentan terhadap deformasi dan hilangnya sferivitas, terutama jika terdapat distribusi abnormal dari tenaga transtikular dari pinggul. Kemudian gejala pada penyakit ini yaitu rasa nyeri ringan yang hilang timbul, pinggul yang terasa kaku sehingga gerakannya menjadi terbatas, rasa sakit pada lutut, rentang gerakan terbatas, nyeri pada paha atau pangkal paha, kaki menjadi tidak sama panjang, dan kehilangan massa dan kekuatan otot pada paha bagian atas. Selanjutnya, klasifikasi pada ini tuh ada 4. Yang pertama tahap awal, yang kedua tahap fragmentasi, yang ketiga tahap reosifikasi, dan yang keempat tahap sembuh. Nah, yang pertama itu ada tahap awal. Pada tahap awal ini, pada sisi yang tidak terkena, femoral head-nya terlihat lebih putih dan lebih kecil. Kemudian jarak antara femoral head dan dalam rongga sewaktu-waktu bisa meningkat. Kemudian bagian atas femoral head-nya memiliki garis fraktur yang gelap yang disebut juga dengan subchondral fraktur. Kemudian klasifikasi yang kedua yaitu tahap fragmentasi. Pada tahap ini femoral head mulai terbagi menjadi beberapa fragmen dan menunjukkan area resepsi tulang yang terlihat lebih gelap. Jika ada peningkatan rataan pada femoral head, maka femoral head-nya itu sedikit keluar dari rongganya. Kemudian tahap yang ketiga yaitu tahap reosifikasi. Pada tahap ini sudah mulai terbentuk dan terbangunnya kembali tulang yang baru pada femoral head. Kemudian area putihnya sudah mulai muncul kembali pada perimeter femoral head dan perlahan mengisi bagian tengah femoral head. Kemudian yang keempat itu tahap sembuh. Nah, pada tahap ini tulang yang terbentuk kembali memenuhi femoral head dan terlihat
seperti tulang yang normal. Kemudian faktor risikonya yaitu pertama ada usia. Penyakit ini paling sering terjadi antara umur 4 sampai 8 tahun. Yang kedua yaitu jenis kelamin. Pada penyakit ini lebih sering terjadi pada anak laki-laki daripada anak perempuan. Kemudian faktor selanjutnya yaitu dikarenakan ras anak berkulit putih memiliki risiko yang lebih tinggi dibandingkan anak yang berkulit hitam. Faktor yang selanjutnya yaitu disebabkan karena adanya riwayat keluarga. Kemudian diagnosis pada penyakit Lancashire ini yaitu dengan melakukan pemeriksaan fisis yang bertujuan untuk membantu dalam memastikan rentang gerak pada pinggul dan paha. Namun, pemeriksaan lebih lanjut dibutuhkan untuk memastikan diagnosis pada penyakit ini. Pemeriksaan penunjang yang dapat dilakukan adalah pemeriksaan pencitraan berupa pemindaian tulang, MRI, dan foto ronsen. Rangkaian pemeriksaan ini dapat dilakukan secara bersamaan guna menemukan kerusakan pada tulang dan jaringan yang terjangkit. Nah, biasanya dokter juga akan melakukan pemantauan dengan menggunakan X-ray secara berkala untuk melihat perkembangan penyakit ini. Kemudian, bagaimana sih pengobatan dari penyakit ini? Yaitu dengan mengurangi beban yang diberikan pada kaki dengan cara membatasi aktivitas yang berlebihan. Contohnya yaitu seperti berlari, kemudian menjalani terapi fisik untuk membantu dalam menjaga kaki dan otot-otot pinggul supaya tetap kuat. Selanjutnya, mengonsumsi obat OAINS atau obat antiinflamasi non-steroid seperti ibuprofen untuk mengurangi rasa kaku pada sendi. Kemudian menggunakan gips atau penyangga agar dapat membantu dalam menahan kepala tulang. Selanjutnya yaitu menggunakan kruk atau alat bantu. Nah, pada pengobatan ini juga diperlukannya tindakan operasi apabila pengobatan lain tidak memberikan hasil yang efektif. Pembedahan dapat berupa pemanjangan otot besar dari pangkal paha, kemudian osteotomi yaitu untuk memperbaiki panggul dengan cara membentuk kembali panggul yang rusak. Sekian dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan dalam menyampaikan materi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.